Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan dulu Pak. Ya baik Bu, saya ini salah satu calon penggerak dan ada tugas saya di modul 2 tiga tentang pelajaran atau teknik coaching. Nah ini rencananya saya ingin supervisi salah satu guru dengan dan saya bisa sharing pengalaman dengan beliau. Dan saya sudah menjadi salah satu guru dan beliau bersedia. Jadi saya ingin kepada ibu selaku terima kasih untuk gimana menurut ibu. Oh iya, sebenarnya Pak, saya itu merasa ini sangat baik. Saya sangat menyetujui apa yang ingin Bapak lakukan untuk memberikan supervisi di kelas pada salah seorang guru, karena itu akan memberikan manfaat untuk perbaikan proses belajar kita ke depannya. Dan saya sangat berterima kasih atas apa yang Bapak akan lakukan. Oke, terima kasih atas kesediaan dan kesepakatan saya. Assalamualaikum Pak Asrudin. Ya, silakan. Mohon maaf ini saya boleh menyita waktu sebentar Pak ya. Maksud dari saya, tujuan saya ke sini adalah terkait dengan tugas saya sebagai salah satu calon guru penggerak Pak, yakni melakukan supervisi terhadap salah satu teman sejawat dan saya memilih Bapak untuk supervisi. Boleh? Boleh. Nah kira-kira kalau boleh kapan saya bisa melaksanakan kegiatan supervisi? Jadwal saya besok di kelas 12 PNS yang terakhir. Oh jadi besok hari Selasa ya Pak ya? Ya. Tanggal 20 karena kita coba. Oke. Terus kira-kira besok Bapak mau menyampaikan materi tentang apa itu? Pola-pola identitas. Pola-pola identitas. Subnya itu seperti apa? Mengenai persilangan. Oke, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran saya itu adalah menginstruksikan dari pola identitas itu sendiri dan persilangan pada makhluk hidup. Oh ya, jadi ada kurang lebih dua ya tujuan pembelajaran. Nah, untuk persiapan supervisi besok kira-kira apa saja yang sudah Bapak siapkan? Ya, ada FPP Pak, media pembelajaran dan strategi pembelajaran. Mengenai usul penilaiannya seperti apa? Saya menggunakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Mencakup tiga penilaian. Oke, metode pembelajaran yang biasa Bapak gunakan di kelas seperti apa saja? Biasanya ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok pada siswa. Jadi ada ceramah, diskusi dan tugas kelompok. Kira-kira dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini, target atau pengembangan apa yang ingin Bapak capai? Ya, saya menginginkan anak itu lebih aktif Pak, di dalam kelas, sehingga saya berusaha memberikan materi berupa video atau gambar yang bisa menarik minat siswa dalam belajar. Wah mantap ya, jadi rencananya Bapak akan menggunakan video pembelajaran kemudian menampilkan gambar-gambar yang bisa menarik minat siswa ya. Nah, untuk mewujudkan tujuan itu kira-kira siapa saja yang akan membantu atau yang Bapak dibantu dalam realisasikan rencana Bapak itu? Ya, saya banyak melibatkan berdiskusi dengan lokasi kurikulum dan teman sejawat. Ya, khususnya teman-teman bersama guru biologi. Dan unsur yang paling utama itu yang saya libatkan juga adalah pengenalan. Ya, pengenalan saya untuk membantu memfasilitasi penggunaan LCD pada Jadi pertama Bapak koordinasi dulu dengan kurikulum, kemudian berkoordinasi atau berkolaborasi dengan sesama sejawat pertama sesama guru biologi saja. Kemudian yang terutama lagi berkoordinasi atau meminta izin kepada kepala BF untuk penggunaan LCD dan perangkat-perangkat yang lain. Oh iya, mantap Pak. Semoga rencana Bapak bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu
Assalamualaikum. Oh ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semuanya sudah sholat ya? Ya, kita masuk di mata pelajaran biologi. Ya. Oke, semuanya catatannya sudah di bawah ya? Oke. Hari ini siapa yang hadir? Atau yang tidak hadir? Rizwan sama Denisa. Oh, baru ini Baru Denisa Pak. 3 orang ya? 3 orang tidak hadir. 2 isi Pak. 1 isi. 1 lagi. 1 alfa. 2 orang izin, 1 alfa. Oh iya. Oke, hari ini kita belajar biologi, masuk di tema pola-pola hereditas. Ya, pola hereditas ini erat hubungannya dengan materi kita kemarin, yaitu genetika. Ya, genetika. Oh iya, di mata pelajaran kemarin, di materi kemarin yang kita bahas, tentunya semuanya sudah paham, ya, apa itu genetika. Jadi genetika itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai penurunan sifat, ya, termasuk di dalamnya bagaimana sifat dari gen dan kromosom. Ya, jadi khusus untuk hari ini adalah hereditas. Ya, hereditas ini membahas mengenai perkawinan atau persilangan di antara makhluk hidup. Ya, oke. Jadi sebelum kita masuk di materi, perlu saya sampaikan, yaitu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup ya, hewan, tumbuhan maupun manusia. Nah itu yang ingin kita analisis di tujuan pembelajaran ini. Terus yang kedua, menyajikan hasil penerapan dari pola-pola hereditas dalam perhitungan peluang dari persilangan yang melibatkan peristiwa pautan dan pindah silang. Ya, jadi sebentar ini kita banyak melakukan persilangan atau perkawinan. Jadi anak-anakku sebentar siap-siap untuk lakukan praktek mengenai persilangan. Ya, jadi di hereditas ini kita banyak harus mengetahui beberapa istilah. Ya, di antaranya itu adalah induk yang disilangkan. Nah, kita istilahkan dengan paretal atau diberikan simbol dengan P. Ya, terus gamet simbolnya adalah G, yaitu sel kelamin jantan atau betina. Jadi sebentar kita akan membedakan ya gametnya. Terus filial, ya, filial hasil keturunan atau anak. Jadi ini yang biasa di materi genetika kemarin saya biasakan berikan simbol dengan F1 ya. Nah, F1 dengan F2 ya, jadi F1 dengan F2 itu adalah filial atau hasil keturunan atau anak. Terus ada gen, faktor pembawa sifat ya. Jadi ini mesti harus dihafal sebelum kita masuk di materi hereditas ini. Terus alel, pasangan gen yang terdapat pada kromosom ya. Jadi semua kromosom itu ada alelnya ya, baik N maupun 2N ya, satu kromosom dengan kromosom berpasangan ya. Tentunya semua anakku ini sudah paham ya bagaimana membahas tentang kromosom. Terus genotip, keadaan genetik di suatu individu. Terus fenotip, sifat yang muncul atau dapat diamati dari suatu organisme. Nah, terus yang terakhir adalah karakter ya, bagaimana karakter yang dimunculkan setelah terjadinya penyilangan atau perkawinan. Oke, jadi di hereditas ini kita banyak bersentuhan dengan bapak genetika kita, yaitu John Mendel
Ya, jadi Mendel ini adalah pencetus dari genetika. Jadi semua yang ya materi genetika itu khususnya pola hereditas itu banyak di ya hukum-hukum dari Mendel yang kita ambil. Ya, Mendel itu selalu dieratkan dengan kacang ercis. Ya, jadi di genetika kemarin, Joe Mendel ini melakukan suatu penelitian atau eksperimen dengan menggunakan kacang ercis. Ya, ada kacang ercis sifatnya bulat dengan yang sifatnya kisut. Ya, itu kita silakan. Ya, jadi sebentar ini kita membahas mengenai persilangan, bagaimana mengawinkan dan mendapatkan keturunan yang berkualitas dari hasil perkawinan ini. Ya, sebentar ini saya kasih kelompok. Ya, saya bagi 3 kelompok. Nah, jadi masing-masing kelompok itu mengerjakan dari ya tugasnya. Ya, jadi setiap kelompok melakukan suatu persilangan. Ya, jadi saya berikan dulu gambaran. Kelompok 1 itu mencari keturunan pertama atau F1 dengan satu sifat. Ya, satu sifat. Ya, saya ulang lagi, kelompok 1 menyilangkan 2 individu dengan satu sifat. Ya, satu sifat. Nah, itu kita cari F1 dengan F2-nya. Ya, yang tadi kita lihat itu apa? F itu apa? Pilihan, ya, atau induk atau anak. Nah, terus yang kelompok 2 menyilangkan atau mengawinkan individu dengan 2 sifat, ya, 2 sifat yang berbeda. Dan yang kelompok 3 ini khusus mencari perbandingan dari persilangan di 2 sifat yang berbeda. Ya, oke, masing-masing sudah bisa membagi kelompoknya. Silakan gabung dengan kelompok masing-masing. Ya, jadi dibagi 3 kelompok. Ya, jadi sesuai dengan tugas kelompok yang saya berikan, itu di atas ada saya tampilkan bahwa kelompok 1 itu adalah melakukan persilangan dengan satu sifat berbeda. Ya, jadi kita simbolkan biji bulat disimbolkan dengan B besar dan biji keriput saya simbolkan dengan B kecil. Jadi sebentar untuk kelompok 1 ini mencari keturunan pertama atau F1-nya. Ya, mencari keturunan pertama dari persilangan biji bulat dengan biji keriput. Terus untuk kelompok 2 persilangan 2 sifat berbeda dari varietal berikut, ya. Jadi kalian bisa lihat di atas 2 sifat berbeda. Jadi ulat kuning disimbolkan dengan B besar, K besar disilangkan dengan keriput hijau, disimbolkan dengan B kecil, K kecil. Jadi tugasnya itu kelompok 2 ini mencari keturunan pertama dan keturunan kedua. Ya, jadi sebentar silakan masing-masing anakku mempresentasikan di atas. Ya, terus untuk kelompok 3 mencari perbandingan dari kelompok 2, yaitu persilangan bulat kuning dengan keriput hijau. Yang kita silakan juga, yang kita simbolkan juga dengan B besar, K besar, disilakan dengan B kecil, K kecil. Jadi tugas untuk kelompok 3 ini khusus mencari perbandingan. Ya, berapa perbandingan dari hasil persilangan B besar, K besar, B kecil dengan K kecil. Ya, silakan anak-anakku masing-masing mengerjakan. Jadi saya harap kerjasamanya, iya, silakan.
Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan dan bertanya. Tugas dari kelompok 3 ini dia tidak menghilangkan, tapi khusus mencari perbandingan, ya. Jadi yang melakukan persilangan ini kelompok 1 dengan kelompok 2. Ya, waktu diskusi sudah habis. Saya persilakan kepada setiap kelompok untuk siap mempresentasikan di atas hasil diskusi kelompoknya. Oke, untuk kelompok 1 saya persilakan perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan di atas hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, silakan. Yaitu melakukan persilangan satu sifat berbeda. Jadi kalian cukup mencari satu, ya, kalian cukup mencari satu keturunan saja atau F1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami perwakilan dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu F1. Perintah P, biji bulat dengan simbol B besar disilankan dengan biji keriput dengan simbol B kecil. Maka menghasilkan 100% biji bulat yaitu B besar dengan B kecil. Berdasarkan hasil diskusi kami, maka kami mendapatkan hasil hipotesis sebagai berikut. 1. Setiap sifat organisme dikendalikan oleh sepasang gen yang berasal dari kedua induknya. 2. Setiap pasangan gen menunjuk bentuk alternatif sesamanya. Kedua bentuk alternatif itu disebut alera. 3. Adanya sifat dominan yang menunjuk sifat resesif. Jika keduanya berada bersama-sama disebut sialela. 4. Pada proses meiosis sesuai dengan prinsip segregasi pemisahan, maka faktor-faktor keturunan akan memisah dalam bentuk gamet. Selanjutnya pada proses pembuahan, gamet jantan dan betina yang memisah tersebut akan berpasangan secara asal. Individu murni mempunyai dua alera yang sama, misalnya lebih besar atau lebih kecil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentasi dari hasil diskusi kelompok 1. Mari kita berikan aplaus untuk perwakilan kelompok 1. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2, silakan salah satu perwakilannya untuk membacakan hasil diskusinya di atas teman, ya, di depan teman-temannya. Silakan, Agus Salim. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami.
ada dua sifat yang berbeda. Bulat kuning, keriput hijau bisa menghasilkan 100% bulat kuning. Simbolnya bulat kuning 9, bulat hijau 3, keriput kuning 3, keriput hijau 1. Itu perbandingannya. Begitu saja. Ya, itu adalah persilangan dari dua sifat berbeda yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2 dengan hasil berikutnya. Oke, untuk selanjutnya kelompok terakhir saya persilakan perwakilannya. Ya, silakan Hastina. Ya, Hastina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusi dari tugas yang telah diberikan, yaitu hasil perbandingan dari persilangan dua sifat yang berbeda. F1 dengan simbol B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil, maka menghasilkan bulat kuning yaitu 9:16. Selanjutnya F2 dengan simbol B besar B kecil, K besar K kecil dengan disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil, maka akan menghasilkan keriput hijau yaitu 3:16. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk semua Ya, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Namun sebelumnya saya ingatkan kepada anak-anakku bahwa materi kita selanjutnya masih mengenai hereditas, yaitu kita akan mempelajari hukum Mendel 3. Ya, hukum Mendel 3. Ya, jadi anak-anakku sudah bisa siap-siap untuk mencari materinya, supaya setelah kita masuk anak-anakku semua sudah siap dengan tanya jawab selanjutnya. Ya. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Mari kita membaca daftaran dalam hati. Selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya mengganggu lagi waktunya Bapak, boleh ya? Jadi ini terkait dengan kegiatan seperti pembelajaran yang tadi Bapak lakukan, pembelajaran yang saya amati di kelas 5 Pak. Pertama, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak setelah saya melakukan supervisi setelah pembelajaran Bapak. Ya, tentunya saya merasa lega. Belum perasaannya. Ya. Ya. Oke, baik. Setelah tadi saya amati kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan, semuanya sudah berjalan. Apa yang Bapak
yang kedepannya saya akan menggunakan media seperti video pembelajaran dan menayangkan juga gambar-gambar yang tentunya bisa menarik minat belajar siswa. Wah, mantap Pak. Jadi mudah-mudahan anak-anak bisa lebih bersemangat dengan rencana Iya. secara bervariasi menggunakan media apa tadi? Video dan gambar-gambar. Nah, kira-kira untuk merealisasikan waktu berapa lama waktu? Waktu yang saya gunakan sekitar 2 kali mungkin Pak. Ya, percuma dan memang betul-betul maksimal Pak. 2 kali ya, 2 kali ya. 2 pekan gitu ya. Iya. Nah, kira-kira Bapak bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan tadi? Ya,